Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, halo semua, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dua Yuni dari Prodi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian dengan nomor NPM 2214111018. Di sini saya akan membagi materi selama 4 hari PPKMD Universitas Lampung tahun 2022 dengan tema Ciptakan Mahasiswa Berkarya Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. Simak videonya ya. Hari pertama disampaikan oleh Bapak AKBP Yusriadi Yusin SIK Medcom dengan judul Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital dengan isi materi 1. Undang-Undang ITE 2. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik 3. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya 4. Tips dan trik agar terhindar dari jeratan hukum-hukum Undang ITE. Materi kedua disampaikan oleh Ibu Dr. Susetia Herawati STMSI dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual dan Anti-Bullying atau Perundungan dengan isi materi 1. Pengertian bullying 2. Di mana saja praktek bullying terjadi 3. Jenis-jenis bullying 4. Tujuan dari pembangunan karakter. Materi ketiga disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA dengan judul Penguatan Karakter Mahasiswa dalam Beragama. 1. Struktur sosial yang ada di Indonesia. 2. Sistem khalifah. 3. Nasionalisme tidak bisa dipisahkan dari agama. 4. Peran dan fungsi kearifan lokal dalam membentuk nilai-nilai di Indonesia. 5. Kiat-kiat menjaga toleran umat beragama. Hari kedua disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Heriandi SHMS dengan judul Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan isi materi 1. Pilar Visi Indonesia 2045. 2. Indikator Profil Pelajar Pancasila. 3. Dasar Hukum Merdeka Belajar. 4. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 5. Contoh bentuk kegiatan pembelajaran. 6. Hak mahasiswa. 7. Apa kewajiban perguruan tinggi. Materi kedua disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar, Sarjana Kedokteran MKes SPKKLP dengan judul Kesadaran Lingkungan Hidup Manajemen Risiko dan Kampus Sehat dengan isi materi 1. Permasalahan lingkungan hidup. 2. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi. 3. 3R. 4. Kampus Sehat. 5. Upaya Kampus Sehat Unila. 6. Mobil listrik. 7. Pengendalian COVID-19. 8. Manajemen resiko. 9. Mengapa perlu manajemen risiko. Materi ketiga disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto MSI dengan judul Etika dan Norma Kehidupan Kampus dengan isi materi 1. Pengertian mahasiswa. 2. Menjadi mahasiswa ideal. 3. Tujuan kuliah selain IPK. 4. Tipe karakter mahasiswa. 5. 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. 6. 5 cara menjadi mahasiswa ideal. Materi keempat disampaikan oleh Bapak Profesor Insinyur Suharso PhD dengan judul Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan pada Masa Pandemi dengan isi materi 1. ICT STEMing Universitas Lampung. 2. Tantangan dunia pendidikan selama pandemi. 3. Data center standar internasional. 4. Unila memiliki Antis Point AP Indoor 700 plus terpasang. 5. Microsoft Universitas Lampung. 6. SSO tidak diimplementasikan sejak 2013. PKKMB Fakultas hari ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Irwan Sukri Banua MSI dengan judul Pembelajaran Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme dengan isi materi 1. Kemajuan suatu bangsa. 2. Sistem pendidikan tinggi. 3. Kompetensi lulus. 4. Revolusi Industri 4.0. 5. Bidang keilmuan baru dalam ekonomi digital. 6. Pengertian plagiarisme. 7. Akibat plagiarisme. 8. Jenis-jenis jujur akademik. Materi kedua disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Purnomo MS dengan judul Sistem Perkuliahan dan Sistem Akademik dengan isi materi 1. Sekolah FS Kuliah. 2. Pembimbing Akademi PA Pasal 12. 3. Tugas pembimbing akademik. 4. Kapan mahasiswa DO. 5. Sanksi-sanksi akademik. 6. Tips cepat lulus. Materi ketiga disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Abdullah Aman Damai
dengan judul Fasilitas Fakultas dan Kemahasiswaan dengan isi materi 1. Sarana dan prasarana FP, 2. Student Center, 3. Koleksi perpustakaan, 4. Fasilitas olahraga, 5. Fasilitas GSG, 6. Fasilitas laboratorium, 7. Biogas reaktor hibah dari UGM, 8. Counterflow multi-bukti, 9. Uang kuliah tunggal UKT. Materi keempat disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Kuswanta Futas Hidayat MP dengan judul Hak dan Kewajiban Mahasiswa dengan isi materi 1. Ketentuan umum pasal 1, 2. Hak mahasiswa pasal 4, 3. Kewajiban mahasiswa pasal 5. Hari keempat, materi jurusan dan prodi. Materi 1. Perkenalan dengan pimpinan jurusan atau prodi. 2. Budaya perairan. Program studi mempelajari tentang ilmu dan teknologi budidaya organisme perairan melalui dari pembenihan hingga pembesaran hingga pengelolaan usaha. 3. Biota perairan tidak hanya ikan, bisa juga lobster, rajungan, kerang hingga tanaman air. 4. Profil lulus, praktisi, akutur, entrepreneur, tenaga pendidik, dan pelinti. 5. Sumber daya akuatik. 6. Keahlian lulusan: pengelolaan sumber daya alam hayati perairan, konservasi sumber daya perairan, pengembangan ekowisata perairan, pengelolaan sumber daya perikanan. 7. Ilmu kelautan, biologi laut, biota natural produk, bioteknologi kelautan, mikrobiologi, oseanografi, pengidaran geofisik. Materi kedua. 1. Perkenalan lembaga-lembaga kemahasiswaan fakultas atau jurusan. 2. Program kreativitas mahasiswa dilunturkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi pada tahun 1988 yang merupakan kompetisi tingkat nasional sedang penalaran sebagai bentuk upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreativitas dan inovatif mahasiswa. 4. Luaran skill yang diharapkan ketika mengikuti PKM: academic knowledge, communication skill, skill of thinking, management skill. 5. Tips sukses PKM: ide yang kreatif, proposal atau karya, tim mate, lecturer. 6. Cara menentukan prestasi: memilih lingkungan, menguasai ilmu yang diperlukan, berpikir kreatif dan inovatif. 7. Organisasi: temukan minat, meniatkan diri untuk belajar, mengimplementasikan ilmu yang telah didapat.